Romo, suster, dokter, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi, berkat dalam salam kasih. Puji dan syukur kepada Tuhan. Pada pagi ini kita bersama berkumpul di Aula Rosa Depi dalam rangka mengikuti misa syukur atas puncak perayaan HUT Rumah Sakit Umum Mati Lestari ke-33 tahun dan HUT Yayasan Santa Katarina Lestari Sragen ke-13 tahun serta Pesta Pelindung Santo Fransiskus Assisi. Hari ini adalah sebuah hari yang istimewa bagi kita semua. Kita dengan sukacita berkumpul di sini untuk merayakan sukacita ulang tahun rumah sakit ini yang telah menjadi tempat pelayanan, pengharapan, serta penyembuhan bagi banyak orang selama bertahun-tahun. Misa ini adalah kesempatan kita untuk bersyukur atas segala berkat yang telah Allah curahkan kepada Rumah Sakit Umum Mati Lestari dan Yayasan Santa Katarina Lestari Sragen. Misa syukur pada pagi hari ini akan dipimpin oleh beliau Pater Joni Dehut OFM. Dan adapun petugas liturgi pada pagi ini akan dilaksanakan oleh karyawan RSU Mati Lestari. Marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan misa pada pagi hari ini. Terima kasih, berkat dalam salam kasih. Kita semua memiliki relasi batin spiritual dengan Santo Fransiskus. Dan ketika diminta untuk merayakan Ekaristi peringatan Pesta Santo Fransiskus ini di tempat di rumah sakit ini, saya teringat akan pengalaman Santo Fransiskus yang juga punya pengalaman spiritual berjumpa melayani orang sakit. Ia melayani orang kusta di tempat orang kusta itu dirawat, dan pengalaman perjumpaan dengan orang sakit ini memampukan ia membawa dia juga untuk berjumpa dengan Yesus Kristus yang tersalib. Saya sangat yakin inspirasi Santo Fransiskus ini bagi pelayanan kita juga membuat kita
bersyukur atas anugerah kesehatan lahir batin dan segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa mewartakan kasih-Nya bagi orang lain, orang-orang yang dilayani, orang sakit terutama. Dan kiranya belajar dari Santo Fransiskus, kita juga terbantu untuk melihat bahwa melayani orang yang sakit, orang yang perlu disembuhkan, adalah juga melayani Tuhan. Wajah Tuhan yang paling konkret yang kita jumpai sehari-hari adalah orang-orang sakit yang kita layani. Hanya pertanyaannya, apakah kita selalu menghayati itu juga di dalam pelayanan kita, melihat orang-orang sakit, orang-orang yang perlu dibantu sebagai penampakan dari wajah Tuhan yang tersalib. Nah, mari di dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa kepada Tuhan, mohon doa Santo Fransiskus juga agar kita terus-menerus bertumbuh di dalam cinta kasih, di dalam pelayanan kita. Mengawali perayaan syukur ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
ketiga. Semoga kasih Tuhan senantiasa menguatkan dalam perjalanan dalam pelayanan di hari-hari selanjutnya. Juga merayakan hari ulang tahun Yayasan Santa Katarina Lestari yang ke-13. Kita juga di dalam perayaan penuh sukacita Pesta Pelindung Santo Fransiskus Assisi memohon doa Fransiskus agar kita pun bertumbuh di dalam iman, di dalam persaudaraan, di dalam solidaritas, juga di dalam pelayanan kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau telah menolong Fransiskus untuk memantulkan gambaran Kristus dengan hidup miskin dan rendah hati. Semoga kami mengikuti putra-Mu dengan mengikuti teladan Fransiskus dari Assisi dan mengikuti semangat cinta kasih-Nya. Kami mohonkan ini dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus Allah yang Esa, kini dan sepanjang segala masa. Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi cipta baru, inilah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kalian, saudara-saudara. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, para pelayan medis, hari ini kita bersukacita merayakan pesta Bapa kita Santo Fransiskus, yang bagi kita juga adalah Bapa pelindung. Nah, setiap perayaan Orang Kudus bagi kita orang Kristiani bukanlah kesempatan untuk menambah pengetahuan, makin mengenal banyak Orang Kudus karena sudah dirayakan berkali-kali. Juga bukan kesempatan untuk menguatkan kembali ingatan tentang pribadi orang-orang kudus, siapa mereka dan di mana mereka dilahirkan, apa yang mereka kerjakan di dalam hidupnya, di jalan kekudusan yang ditempuhnya. Nah, perayaan orang-orang kudus, terutama pesta Santo Fransiskus yang kita rayakan hari ini, terutama mendorong kita untuk juga menempuh jalan kekudusan yang sama. Karena apa? Karena kita semua juga dipanggil kepada kekudusan. Kita semua, para pelayan medis, dokter, perawat, apoteker, dan kita semua apapun pekerjaan kita di dalam yayasan ini, di dalam karya pelayanan bidang kesehatan ini, kita semua ada di jalan mewujudkan kekudusan. Nah, mari kita bersyukur untuk panggilan kepada kekudusan ini juga, yang tidak hanya ditujukan kepada biarawan-biara bakti seperti cara berpikir lama, tetapi juga ditujukan kepada semua orang. Jadi sekali lagi kita semua diingatkan hari ini pada pesta Santo Fransiskus ini, bahwa kita semua pun dipanggil kepada kekudusan. Nah, Santo Fransiskus menempuh jalan kekudusan 800 tahun yang lalu. Ia memperlihatkan kepada kita jatuh bangunnya upaya untuk menjadi baik, menjadi sempurna, menjadi makin bijaksana, dan akhirnya menjadi kudus. Ini bukan sebuah jalan yang begitu mudah untuk dilalui. Ia bertarung melawan setan besar di dalam dirinya. Dan sebagaimana dikatakan oleh salah satu orang pengikut Santo Fransiskus, Fernando, bahwa di dalam diri setiap orang kudus sebetulnya ada setan besar yang berusaha dilawan dan ditaklukkan. Mungkin setan besar itu nama lainnya egoisme, ambisi, segala kecondongan untuk membesarkan diri sendiri dan bukan untuk memuliakan Tuhan. Ada moto AFDG, ad maiorem Dei gloria. Tapi karena kita egois, kita mengubahnya ad maiorem Dei Lui. Jadi orang di dalam pelayanannya membesarkan dirinya sendiri dan tidak mengarahkan pelayanannya untuk memuliakan Tuhan. Nah, Fransiskus bertarung dengan egoisme yang besar dan hasrat
akan kehebatan dan kemuliaan di mata dunia, ia pernah ada di fase itu. Di dalam perjalanannya sebagai pentobat, ia juga menghadapi para saudara yang mencibir dan merusak cita-cita kemiskinan. Karena lebih menyenangkan untuk para saudara pengikutnya menjadi pemimpin, menjadi pejabat, yang bagi mereka lalu berarti menguasai orang lain. Padahal menurut Fransiskus menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan, seorang yang hina-hina, seorang yang bersih. Ia sungguh mengalami keraguan manusia berdosa dan mengatakan bahwa betul roh memang kuat tetapi tidak lemah. Kita selalu mungkin untuk menjanjikan hal yang baik, luhur dan mulia, tetapi seringkali kita merasa bahwa kita terbatas untuk mewujudkannya. Di awal tahun baru buat resolusi menjadi lebih baik tahun ini, tapi sampai akhir tahun masih seperti itu juga, akan sama saja dan sebagainya. Nah, kita adalah manusia yang juga di dalam jalan kekudusan kita masing-masing menemukan diri kita begitu lemah, begitu rapuh, begitu mudahnya kita jatuh ke dalam dosa. Tapi pertanyaan kita, toh Fransiskus juga punya keraguan yang sama. Apa yang membuat dia memenangkan pertarungan itu melawan setan besar di dalam dirinya itu, yang nama lainnya mungkin egoisme, ambisi, dan kesombongan. Nah, apa yang membuat Fransiskus menang dalam pertempuran itu di jalan kekudusannya ialah karena ia menyadari bahwa ia suruh orang kecil dan sederhana, seperti yang disampaikan dalam Injil Matius yang baru saja kita dengar. Ia menyebut dirinya little brother, saudara yang kecil, yang hina-hina. Ia menyadari kekecilan dan ketidakmampuannya, dan hal itu membuka pintu kebijaksanaan Allah untuk dinyatakan kepada dirinya. Kalau seluruh diri kita diisi oleh kesombongan kita sepenuhnya, maka memang akhirnya tidak ada tempat untuk Allah. Tidak ada tempat untuk bersyukur. Semua penuh dengan ambisi untuk menaklukkan, semua penuh dengan kehausan dan ketidakpuasan. Tidak ada celah untuk mengucapkan syukur. Fransiskus, orang yang merasa kecil, hina-hina dan rendah, selalu merasa bahwa kalaupun ada yang baik dari dirinya, itu bukan milik dia, tetapi itu adalah milik Allah. Satu-satunya yang menjadi milik dia adalah dosa-dosa dan juga cacat semata. Dan karena ia menganggap bahwa segala sesuatu yang baik itu milik Tuhan, maka dia juga bertumbuh di dalam sikap dan keutamaan untuk bersyukur kepada Tuhan. Di hadapan keutamaan Santo Fransiskus yang merasa kecil dan tahu bersyukur ini, bagaimana kita? Apakah kita juga selalu mau bersyukur di dalam hidup kita, atau selalu tidak puas, selalu mengeluh? Hari ini kita diajak, diundang untuk mengikuti teladan Santo Fransiskus, untuk menyadari kekecilan kita di hadapan Allah, untuk bersyukur kepada Allah atas anugerah kehidupan, kesehatan, kemampuan yang ada pada kita untuk mewartakan belas kasih-Nya melalui pelayanan kita. Fransiskus memenangkan pertarungan karena ia menyerahkan dirinya dalam kelemahannya kepada belas kasihan Tuhan yang kuat. Tuhan itu baik dan penuh belas kasih. Ia mencintai para pendosa, mereka yang kecil dan sederhana, dan ia adalah terang sumber kekuatan untuk melawan kegelapan, melawan egoisme. Tuhan adalah rahmat yang membantu kita untuk mewujudkan kemanusiaan kita menjadi lembut, penuh belas kasih satu terhadap yang lain. Nah, maka saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang rendah hati di dalam hidup, bukan orang-orang yang menunjukkan kesombongan. Menyadari keberdosaan dan kekecilan kita, juga membawa keletihan dan kelesuan kita yang mungkin juga kita alami dalam pelayanan. Mungkin bulan-bulan pertama, tahun-tahun awal penuh pelayanan, penuh pengorbanan, penuh pengabdian.
tapi di dalam perjalanan juga mengalami fase di mana tidak ada semangat untuk melayani, untuk berkorban dan sebagainya. Nah, mari kita datang ke hadapan Tuhan hari ini. Ia yang penuh belas kasih juga mampu menguat sekurang-kurangnya dalam 3 hal ini, yang juga sangat kuat dan ada di dalam diri Santo Fransiskus. Bertumbuh dalam iman, bersaudara, hidup dalam persaudaraan, dan berbela rasa, concern for the poor, peduli pada orang-orang kecil, orang-orang miskin dan terpinggirkan. Juga sangat mungkin disusupi oleh kebencian. Nah, kalau itu kita temukan di dalam hati kita, di dalam lingkungan kerja kita, maka hari ini kita perlu belajar dari Fransiskus untuk menunjukkan buah dari iman yang adalah persaudaraan. Juga dari iman yang benar, Fransiskus juga akhirnya tahu apa artinya menjadi saudara bagi alam ciptaan. Ia menyapa semua makhluk dan elemen kosmos sebagai saudara dan saudara. Saudara semut, saudara cacing, saudara bulan, saudara matahari, saudari bulan, saudari bumi, saudara api, dan sebagainya. Nah, apakah persaudaraan yang kita bangun di tempat kerja kita ini, di tempat kita melayani ini, juga sungguh memberikan perhatian untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam sekitar kita? Ini karena pelayanan rumah sakit. Rumah sakit biasanya punya sampah yang berbahaya juga. Di rumah sakit lain banyak pengelolaan limbah beracun itu yang sangat tidak profesional, sangat tidak menunjukkan kecintaan terhadap kelestarian alam. Rumah sakit Kristiani, Katolik juga yang mengambil pelindung Santo Fransiskus Assisi ditantang untuk memberi kesaksian yang lain, terutama bagaimana kehadiran kita tidak mendatangkan bencana untuk alam, untuk segala makhluk di sekitar kita. Iman yang benar juga menuntun Fransiskus untuk menghargai orang beriman lain dalam perbedaan. Kita semua tahu bahwa yang bekerja di rumah sakit ini bukan hanya orang Katolik. Banyak saudara kita yang beriman lain juga. Ada saudara sepupu kita, saudara-saudara kita yang Kristen. Juga ada saudara-saudara kita yang Muslim. Dari semua perbedaan-perbedaan, terutama menyangkut agama. Jika itu ada, maka itu adalah satu hal yang juga harus kita syukuri dan kita tumbuhkan terus-menerus. Saudara dan saudari, persaudaraan yang sungguh Kristiani juga adalah persaudaraan yang tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain, dan itulah bela rasa. Cinta Fransiskus kepada Kristus yang tersalib berbuah cinta kasih dan kebaikan kepada mereka yang disalibkan dalam sejarah. Ada kesan yang sangat luas, terutama di daerah-daerah. Kalau ke rumah sakit itu kita harus punya kenalan, karena orang diperlakukan berbeda. Di daerah di tempat kami, kalau kita tidak punya kenalan di rumah sakit umum daerah itu, jangan harap nanti kau cepat dilayani di sana. Begitu orang-orang miskin ini datang dengan BPJS juga, dia akan lama tunggu di ruang depan. Ruangan penuh semua, full, terisi. Padahal masih ada ruang kosong dan sebagainya. Tapi kalau ada pasien yang berbayar, ini prioritas dan sebagainya. Hal-hal seperti ini terjadi di masyarakat. Tetapi saya sangat yakin bahwa di tempat di rumah sakit di mana Santo Fransiskus adalah pelindung yang memandang setiap orang itu sama pentingnya, tidak ada orang miskin yang diabaikan, tidak ada orang miskin yang ditelantarkan. Terutama di mana di negara ini adalah negara yang sangat administratif. Orang sudah hampir mati di ruang tunggu di depan. Mana dokumen ini, mana dokumen itu. Ketika selesai fotokopi orang sudah lewat. Nah, ada banyak aturan administratif dan sebagainya di dalam masyarakat kita, terutama di dalam pelayanan di bidang kesehatan, yang sungguh menggugah kita untuk terus-menerus melihat apakah pelayanan kita sungguh menempatkan setiap orang sebagai sama pentingnya
di hadapan kita, ataukah kita justru membeda-bedakan? Nah, ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita memohon doa Santo Fransiskus agar kita bertumbuh di dalam iman, di dalam persaudaraan dan bela rasa penuh kasih ini, di dalam tugas dan panggilan kita. Santo Fransiskus Asisi bagi kita bukanlah ideal atau cita-cita saja. Fransiskus Asisi adalah spirit dan cara hidup. Spirit dan cara hidup hanya bisa diungkapkan dan diwujudkan dalam praktek, bukan dalam rumusan, entah itu visi misi, bukan dalam gagasan, bukan hanya sekedar cita-cita. Nah, segala sesuatu pada diri Fransiskus mengundang praksis, mengundang keterlibatan, mengundang kerja konkret. Nah, Fransiskus berakar kuat dalam iman akan kasih Allah melalui doa, melalui ulah tapa, kontemplasi Ekaristi, dan juga sakramen-sakramen lainnya. Itulah yang membuat dia tumbuh menjadi saudara bagi sesama dan alam ciptaan. Itulah yang membuat dia tumbuh dalam solidaritas kepada mereka yang tersalibkan dalam sejarah. Itulah yang membuat dia sungguh mencintai orang miskin, bahkan yang paling miskin dari antara yang miskin, yakni orang-orang kusta yang terbuang dari masyarakat. Juga itulah yang membuat dia penuh kasih kepada setiap ciptaan yang juga saat ini disalibkan karena kesombongan, karena kerakusan manusia yang mengeksploitasi alam. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan pesta Santo Fransiskus. Semoga Santo Fransiskus makin menginspirasi, mendorong kita untuk kerja-kerja konkret, mewujudkan cinta kasih di dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dan ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Sudilah mendengarkan dan menerima doa-doa yang dipanjatkan umat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Bagi Bapa Suci, para uskup, biarawan dan biarawati. Ya Bapa, berkatilah Bapa Suci Paus Fransiskus, para uskup, para biarawan dan biarawati. Anugerahkanlah rahmat kesehatan rohani dan jasmani serta kebijaksanaan dalam memimpin kawanan domba. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat-Mu bagi para pemimpin masyarakat kami dengan roh kebijaksanaan dan rahmat kasih. Semoga mereka selalu mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh staf dan yang berkarya di lingkungan Yayasan Santa Katarina Lestari dan Rumah Sakit RS dan Rumah Sakit Umum Mardi Lestari, ya Bapa, anugerahkanlah kepada para pelayan-Mu yang Kau panggil untuk melaksanakan tugas pelayanan di lingkungan Yayasan Santa Katarina Lestari dan Rumah Sakit Umum Mardi Lestari, rahmat kesehatan, kesejahteraan, kerjasama, ketulusan, kasih, persaudaraan, dan solidaritas, serta sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas SFS Sragen dan karya kesehatan, ya Bapa, Engkau menghadirkan saudara-saudari kami komunitas SFS dalam karya kesehatan di tengah keluarga besar Rumah Sakit Umum Mardi Lestari. Kami bersyukur atas kehadiran komunitas SFS dalam penyebaran cinta,
kepedulian, dan pelayanan di bidang kesehatan kepada sesama. Kami mohon agar para suster SFS Komunitas Sragen senantiasa diberkati dalam upaya pemberian pelayanan. Bantu mereka untuk terus berinovasi, berkembang, dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Berikanlah mereka kemudahan dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan yang mereka perlukan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang miskin, lemah, dan tersingkir, ya Bapa, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih bagi saudara-saudari yang miskin, lemah, dan tersingkir karena berbagai persoalan hidup. Semoga dengan berbagai cara hati kami tergerak dan selalu berusaha memberikan pelayanan dan kasih kepada mereka sebagai ungkapan kasih kami kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir di dalam pelayanan misa ini. Semoga kami sehati sejiwa melaksanakan dan mengembangkan karya kasih-Mu melalui tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami. Dan semoga kami menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada waktu kami menghunjukkan persembahan ini kepadamu, persiapkanlah kami untuk merayakan misteri salib yang dihormati oleh Bapa kami Fransiskus dengan kasih yang menyala-nyala. Semoga pesta Santo Fransiskus ini dan rahmat-Mu memampukan kami terus-menerus untuk bertumbuh di dalam cinta kasih dan pelayanan di Rumah Sakit Mari Lestari dan Yayasan Santa Katarina Lestari. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah menggarap
sepantasnya ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Bapa, dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab Engkau telah meninggikan hamba-Mu Fransiskus pada tingkat kesempurnaan Injil melalui kemiskinan dan kerendahan hati yang luhur mulia. Engkau telah mengobarkan dia dengan cinta kasih serafi, supaya menikmati sukacita yang tak terkatakan melampaui segala sesuatu yang dilakukan oleh ciptaan. Engkau memeteraikan dia dengan stigmata suci untuk memberi kami gambaran akan Yesus Kristus Tuhan kami. Bersamanya paduan suara para malaikat dan semua penguasa surga memuji dan menyembah kemuliaan-Mu. Perkenankanlah kami menggabungkan suara dengan mereka yang tak henti-hentinya memuji dan memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Kebangkitan Kristus kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Monsinyur Budi, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggalkan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, Santo Fransiskus Asisi yang kami pestakan pada hari ini, yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Ya Tuhan Allah kami, melalui Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini, sudilah membantu kami untuk meneladani Fransiskus dalam hal semangat cinta kasih dan usaha penyelamatan jiwa-jiwa. Semoga kami yang menerima cinta kasih memantulkannya di dalam tingkah laku kami sehari-hari, dalam tugas dan pelayanan kami, demi keselamatan semua orang. Kami mohonkan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mandi Lestari ulang tahun yang ke-33. Semoga kedua yayasan ini dan juga masa ini makin menjadi sarana bagi kita untuk mewartakan belas kasih Tuhan. Komisian untuk para dokter, para perawat, para pelayan medis, juga di bagian apapun kita melayani di bidang perawatan sampai di taman, kita semua berada di jalan untuk menjadi kudus dengan tugas kita masing-masing. Semoga Bapak Fransiskus memampukan kita juga untuk mentang-mentang berusaha menjadi kudus terus. Fransiskus juga ini adalah orang yang penuh sukacita di dalam hidup. Karena itu mari kita bersukacita terkait satu pesta ini, kegembiraan karena kita boleh menimba semangat dari Santo Fransiskus. Kita menutup perayaan ini dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama